Oke, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Itu terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Warton Sita, dan teman saya Muhammad Prasandi. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami pada mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu tentang media dan sumber belajar. Kita masuk pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Sumber media pembelajaran. Sumber media pembelajaran adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam belajar, yaitu yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi media, yaitu pertama dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh para siswa, yang kedua dapat melampaui batasan ruang kelas, yang ketiga memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya, yang keempat menghasilkan keseragaman pengamatan, yang kelima menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, dan yang keenam membangkitkan keinginan dan minat baru, yang ketujuh membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar, dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Fungsi sumber belajar. Yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dan memungkinkan belajar secara seketika, dan yang terakhir adalah lebih memantapkan pembelajaran dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Kemudian yang kedua adalah media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah media audiovisual, yang merupakan gabungan dari media audio dan juga media visual, yaitu media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Kemudian jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message, yaitu sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non formal. Pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Kemudian yang kedua pesan non formal, yakni pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas. Yang kedua orang atau people, yakni orang yang menyampaikan informasi dan menyampaikan dan menyimpan informasi. Kemudian yang ketiga ada bahan atau materials, yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi film, slides, dan sebagainya. Yang keempat ada alat atau device, yaitu benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran seperti komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, dan sebagainya. Yang kelima ada teknik, yaitu adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, permainan, dan sejenisnya. Yang terakhir adalah latar atau setting, yaitu lingkungan yang berada dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Prasandi. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari Howard teman saya. Kriteria media dan sumber belajar. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah bahwa media adalah harus dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, bila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafalkan kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik atau gerak dan aktivitas, maka media film dan video bisa digunakan. Selain pertimbangan tersebut, Sanjaya 2008 mengungkapkan sejumlah pertimbangan lain yang dapat kita gunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni dengan menggunakan kata action atau akses, cost, teknologi,
interactivity, organization, dan novelty. Kriteria dalam pemilihan sumber belajar yaitu ekonomis. Sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Praktis. Sumber belajar yang dipilih tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Mudah. Sumber belajar harus dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Fleksibel. Artinya, sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Sesuai dengan tujuan, sumber belajar harus dapat menggunakan proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Pemanfaatan media dan sumber belajar dalam implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian, diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, dan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi di lapangan dan karakteristik siswa, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Hamalik menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau implementasi kurikulum, yakni dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal dalam kelas. Dalam berbekal kreativitas, guru dapat membuat dan menyediakan sumber belajar yang sederhana dan murah. Misalkan, bagaimana guru dan siswa dapat memanfaatkan bahan bekas dengan sentuhan kreativitas. Bahan-bahan bekas yang biasanya dibuang secara percuma dapat dimodifikasi dan didaur ulang menjadi media dan sumber belajar yang sangat berharga. Rusman mengemukakan bahwa untuk dapat memberdayakan media dan sumber belajar secara efektif dan efisien dalam pembelajaran, guru tidak mungkin melaksanakannya secara sendiri-sendiri. Kerjasama fungsional dengan tenaga kependidikan lainnya, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan sekitar sekolah, akan sangat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, kesimpulan, dengan memperhatikan definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran secara umum adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar sehingga mudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Media pembelajaran di sekolah digunakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan, tentu menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.